Menggunakan media sosial dengan bijak. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Jenis-jenis media sosial. 1. Social network atau jejaring sosial. Beberapa social network yang paling banyak digunakan saat ini diantaranya adalah YouTube, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Facebook, Instagram, Google+, dan lain-lain. 2. Komunitas online atau forum. Para pengguna forum dapat melakukan diskusi, chatting, dan posting tentang topik yang berhubungan dengan minat mereka. Beberapa contoh komunitas online diantaranya kaskus.co.id, ads.id, ormakpaksendro.com, brandly.co.id, bersosial.com, indowebstar.com. Yang ketiga, situs blog. Umumnya blog dibuat berdasarkan minat atau keahlian si pemilik blog, dan konten di dalamnya dapat mempengaruhi banyak orang. Beberapa contoh situs blog: maksamendro.com, sugeng.id, bloggerborneo.com, juragansipir.com, dan lain-lain. Dan yang keempat, social bookmark. Social bookmark digunakan sebagai wadah bagi para pengguna internet untuk menyimpan alamat website yang mereka sukai. Beberapa contoh situs social bookmark yang populer diantaranya StumbleUpon, Reddit, Slashdot, Diigo.com, Scope.it, dan lain-lain. Perilaku menyimpang dalam menggunakan media sosial. 1. Menyebarkan berita hoak. Berita hoak adalah berita bohong yang sering kita temukan di media sosial. Yang kedua, pencemaran nama baik merupakan bentuk tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Yang ketiga, penipuan online. Media sosial sebagai sarana penjualan secara online sering digunakan menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tapi tidak sesuai dengan realitas. Yang keempat, bullying. Bullying merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain, berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan. Yang kelima, perjudian online. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online, misalnya pada game, judi sepak bola, atau permainan dari smartphone, dan sebagainya. Yang keenam, menyebarkan berita kebencian. Akhir-akhir ini sering ditemukan berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial yang berisi pesan provokasi. Yang ketujuh, mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Foto-foto yang tidak pantas berupa yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi, seperti mengunggah foto-foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Kedelapan, pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan merebut atau merampas suatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun media sosial, dan sebagainya. 9. Spam. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidaktentraman pengguna media sosial. Dan yang ke-10, privasi violation. Privasi violation atau lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain pada publik tanpa diketahui pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, rekam kehidupan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya.
Cara menggunakan media sosial dengan bijak. 1. Filter pertemanan. Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk memfilter siapa saja yang bisa berteman dan mengikuti kita. Misalnya di Instagram, Anda bisa mengaktifkan mode akun pribadi. 2. Pasang foto filter sewajarnya. Foto adalah hal yang pertama yang akan dilihat orang lain. Selain untuk mengidentifikasi itu memang akun Anda, foto juga dapat menyebabkan orang lain bisa dengan mudah menilai diri Anda. 3. Pikir dahulu sebelum membuat status. Sebelum membuat status, pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kamu tulis, apa tujuannya, dan apa dampaknya. Jangan asal ceplas-ceplos. Yang keempat, publish informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Jangan mudah memberikan informasi yang bersifat sangat pribadi, seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi penting lainnya, karena hal itu bisa dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk berbuat kejahatan. 5. Bijak membagikan konten. Sebaiknya kamu membagikan konten-konten yang positif, misalnya konten yang bisa mendidik, atau konten yang bisa menambah pengetahuan. Yang keenam, bijak memilih informasi yang didapatkan. Tidak menutup kemungkinan setengah dari informasi yang kita dapatkan di media sosial adalah hoax. Maka dari itu, selektiflah dalam memilih informasi. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Yang ketujuh, jangan suka pamer. Salah satu yang paling menyebalkan di media sosial adalah ketika kita melihat seseorang membuat status yang terkesan mau pamer. Mungkin orang-orang itu dalam hidupnya sedikit sekali mendapatkan pujian atau kebahagiaan. 8. Jangan oversharing atau spamming. Buatlah kesan kepada teman-teman media sosial bahwa kamu bukanlah orang yang suka nyampah. Jangan terlalu oversharing jika Anda tidak mau dicap sebagai orang yang lebay. 9. Selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Kita sering memberikan komentar pada sebuah postingan di media sosial. Hindari menyindir dan hormati perasaan orang lain. Kemudian tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kasar meskipun tak saling mengenal. Dan 10. Interaksi seperlunya saja. Batasi interaksi di media sosial seperlunya saja, baik itu berkomentar, percakapan, atau memberikan sebuah like. Kegiatan positif dalam menggunakan media sosial. 1. Membentuk komunitas amal di sosial media, misalnya membentuk relawan tanggap bencana, mengumpulkan dana untuk masyarakat miskin yang membutuhkan biaya rumah sakit, dan lain-lain. 2. Mempromosikan produk lokal pengusaha industri kecil. Gunakan media sosialmu untuk mempromosikan produk lokal pengusaha industri kecil. Yang ketiga, membentuk komunitas belajar online. Komunitas belajar online dapat kamu bentuk dalam media sosialmu. Ajak teman-temanmu untuk berbagi ilmu kepada para pelajar yang membutuhkan tutor dadakan yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka. Yang keempat, memberikan info lowongan kerja yang valid. Dalam media sosialmu, kamu dapat membagikan informasi yang valid mengenai lowongan kerja terbaru yang sangat dibutuhkan orang lain. Dan yang kelima, membentuk komunitas pencinta lingkungan. Kamu dapat memanfaatkan media sosialmu untuk membentuk